Halo semuanya, perkenalkan saya Ilham Fadilah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tiga teknologi yang muncul di Gartner Hype Cycle AI dan Cloud Security tahun 2020. Judul presentasi saya adalah Three Emerging Technologies from Gartner Hype Cycle. Topik ini saya presentasikan untuk mata kuliah keterampilan dan profesionalisme teknologi informasi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke overview. Di slide overview ini terlihat tiga topik yang saya pilih, yaitu yang pertama ada Augmented Analytics, yang kedua ada AI Driven Development, yang ketiga ada Confidential Computing. Saya memilih tiga topik ini karena semuanya didemokan secara langsung oleh perusahaan teknologi besar seperti Tableau, GitHub, dan Microsoft Azure. Selain itu, ketiga teknologi ini berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan keamanan, dan juga memiliki potensi bisnis yang sangat besar di era cloud dan data. Selanjutnya, saya masuk ke topik yang pertama. Pada topik pertama yaitu Augmented Analytics. Di slide ini tertulis bahwa Augmented Analytics menggabungkan AI untuk membantu siapapun memahami data tanpa perlu menjadi ahli analitik. Dalam demo dari Tableau, dijelaskan bahwa pengguna bisa bertanya menggunakan bahasa natural, kemudian AI langsung menampilkan jawaban dalam bentuk visualisasi. AI juga bisa mengecek outlier, memberikan insight otomatis, dan menemukan alasan di balik indikator seperti KPI. Poin-poin utamanya adalah data global diprediksi mencapai 163 GB pada tahun 2025. Lalu AI menjawab pertanyaan dengan bahasa natural, lalu insight otomatis tersedia untuk outlier dan tren. Teknologi ini membantu memahami penyebab di balik angka, serta memudahkan semua karyawan, bukan hanya analisis data. Oke, selanjutnya dapat terlihat video referensinya adalah sebagai berikut. Video utama untuk topik ini adalah Tableau Augmented Analytics. Link videonya juga tertera pada slide. Video ini memperlihatkan secara langsung bagaimana Tableau menggunakan AI untuk menghasilkan insight otomatis dan mempermudah analisis data. Selanjutnya, saya masuk ke peluang bisnisnya. Peluang bisnis yang muncul dari teknologi ini antara lain, yang pertama, jasa implementasi dashboard analitik berbasis AI. Dua, layanan transformasi data untuk UKM dan startup. Tiga, produk insight otomatis untuk sektor seperti e-commerce dan finance. Yang keempat, training data literasi menggunakan alat berbasis AI. Baik, saya rasa cukup. Sekarang saya lanjut ke topik yang kedua. Topik berikutnya adalah AI Driven Development. Di slide eh, tertulis bahwa AI Driven Development mempercepat proses pembuatan software. Dalam demo GitHub Copilot, terlihat bahwa AI mampu memahami konteks repositori, membuat komponen baru, membuat unit tes otomatis, melakukan multi-file editing, dan memanfaatkan fitur flag. Jadi, AI bukan lagi sekedar autocomplete, tapi menjadi partner dari developer yang profesional. Beberapa poin utamanya adalah intent detection, yaitu AI memahami maksud pengguna. Lalu ada repo indexing, di mana AI mencari pola di seluruh kode. Lalu ada multi-file editing, sehingga bisa mengubah banyak file sekaligus. Lalu ada auto-generate komponen UI dan tes. Dan integrasi dan fitur flag seperti Launch Darkly. Berikut ada video referensinya. Video utama yang saya gunakan adalah live demo GitHub Copilot in Visual Studio Code. Linknya ada di slide. Nah, video ini menunjukkan bagaimana Copilot membantu developer
dalam membuat komponen secara otomatis dan mengedit kode dalam skala besar. Selanjutnya kita masuk ke peluang bisnisnya. Nah, pada slide ini ditampilkan peluang bisnis dari AI driven development karena perusahaan ingin mempercepat delivery software tanpa menambah banyak developer. Nah, teknologi ini membuka peluang seperti konsultasi implementasi Copilot di perusahaan, jasa pembuatan software dengan cepat menggunakan AI, pelatihan untuk developer dalam menggunakan AI, pair programming, lalu ada otomasi testing serta dokumentasi, dan pembuatan tools internal untuk mempercepat pengembangan. Oke, saya rasa cukup untuk topik kedua. Berikutnya saya akan lanjutkan ke topik ketiga. Dan di sini masuk ke topik ketiga, yaitu confidential computing. Di slide dijelaskan bahwa teknologi ini melindungi data saat sedang digunakan atau in use, bukan hanya saat disimpan atau dikirim. Azure menggunakan Trusted Execution Environment atau TEA untuk memastikan data tetap transkripsi ketika diproses. Bahkan, admin cloud pun tidak bisa melihat data mentah tersebut. Poin utamanya adalah data in use tetap transkripsi. Perlindungan dilakukan berbasis hardware menggunakan TEE. Lalu, cocok untuk data sensitif seperti medis, finansial, dan pemerintahan. Lalu, dapat digunakan untuk kolaborasi machine learning tanpa membagikan data mentah. Dan juga dapat menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada videonya. Di sini video utama untuk topik ini adalah Introducing Azure Confidential Computing. Link videonya tertera pada slide. Video ini menjelaskan bagaimana Azure mengamankan data bahkan ketika data tersebut sedang diproses. Oke, saya lanjutkan ke peluang bisnisnya. Pada slide ini terdapat beberapa peluang bisnis dari confidential computing karena kebutuhan keamanan cloud terus meningkat. Peluang yang bisa dikembangkan antara lain yaitu yang pertama ada migrasi workload ke confidential VM untuk enterprise. Lalu yang kedua ada layanan secure machine learning collaboration. Yang ketiga ada konsultasi cloud security tingkat lanjut. Lalu yang keempat ada produk enskripsi data in use untuk sektor sensitif. Lalu yang kelima itu audit atau compliance untuk sistem berbasis TIA. Jadi segitu saja topik dari 3 topik yang saya bahas. Di sini saya akan masuk ke bagian kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya, ketiga teknologi ini menawarkan masa depan yang menjanjikan. Augmented Analytics memberikan insight cepat dan otomatis. AI-driven development membuat proses coding lebih efisien dan cepat. Lalu confidential computing memberikan keamanan data tingkat tinggi. Nah, teknologi ini sangat relevan bagi perusahaan modern yang ingin bekerja lebih cepat, lebih aman, dan lebih berbasis data. Di slide terakhir ini ada tambahan untuk daftar referensi video yang saya gunakan sesuai topiknya masing-masing. Semua link juga sudah tertera pada PPT tersebut. Sekali lagi terima kasih. Saya Ilham Fadilah. Terima kasih sudah menonton.